welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic. Udah lama banget saya nggak upload video ya teman-teman, karena beberapa kesibukan lah ya. Nah, tapi di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya itu sangat-sangat bagus. Yaitu gini, Mas, di tahun 2022 kemarin lonjakan orang yang menjadi sales itu banyak banget ya. Jadi sekarang itu susah teman-teman ya, untuk menjadi sales, apalagi sales freelance, sales, kanvas di tahun ini, itu menurut saya itu sangat-sangat susah ya. Nah, tapi gini teman-teman, walaupun susah itu bukan berarti kita nggak bisa, melakukannya ya. Nah, di sini saya akan sharing ya, mungkin ini video yang kalian cari teman-teman, bagaimana caranya supaya kita itu bisa memenangkan persaingan ya. Persaingan dari, antar produk ataupun persaingan antar sesama profesi sales ya. Jadi yang pertama gini teman-teman, banyak sekali, channel-channel YouTube yang membahas mengenai, dunia sales, dunia freelance, dunia nganvas itu banyak banget. Salah satunya adalah channel YouTube Sales Magic ini. Dan, dari banyaknya channel YouTube yang membahas mengenai sales, itu melahirkan banyak sales baru. Ditambah lagi banyak orang yang semakin menyadari bahwasanya sales itu, sebuah profesi yang penghasilannya itu tanpa batas ya, tergantung dari, kinerja kita. Kalau misalnya ingin mendapatkan untung lebih, ya kita harus menjual produk lebih ya. Kepengen mendapatkan untung banyak, kita hanya perlu menjual produk kita lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa menjual produk kita lebih banyak dari biasanya ya. Jadi, ada beberapa tips ya, mohon ditonton sampai selesai. Saya yakin sekali kalau misalnya kalian seorang sales, ini akan sangat bermanfaat untuk, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah penguasaan produk. Nah, apa maksud dari penguasaan produk? Penguasaan produk itu adalah kita itu tahu persis ya mengenai produk apa yang akan kita jual. Misalnya nih, saya mau memutuskan untuk menjadi seorang freelance kopi, freelance produk rokok, freelance produk sembako, atau produk apapun itu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita menguasai produk yang akan kita jual. Karena kenapa? Kalau misalnya, kita datang ke toko, kita menawarkan produk, nah terus, pemilik toko atau pemilik warung atau pemilik grosir tanya sama kita, "Mas, ini kalau misalnya kopi ini satu renteng harga berapa? Satu karton berapa? Harga grosirnya berapa, Mas?" Nah, kalau kita seorang sales membawa contekan, itu udah mengurangi apa ya, mengurangi value kita sebagai seorang sales. "Ah, gimana nih, saya takut nih mau beli, salesnya aja lihat contekan, gimana kalau nanti salah harga?" Nah, akan timbul keraguan untuk membeli produk kita. Seperti itu. Jadi kita harus paham nih produk apa yang akan kita jual. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya, "Ini produk harga berapa, Mas? Ini produk rasanya gimana? Varian rasanya apa aja?" Ya, terus ukurannya berapa aja. Dan apapun yang ditanyakan tentang produk yang kita bawa, kita harus bisa menjawab dengan fast respon ya. Kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan sedetail dan sejelas mungkin. Seperti itu. Jadi penting banget nih teman-teman. Jadi jangan asal kalian membeli produk dari grosir atau dari distributor, lalu kalian nyales, kalian nggak paham mengenai produk yang kalian jual itu produk apa, isinya berapa, harganya berapa ya. Jadi mulai sekarang kalian harus benar-benar menguasai produk yang kamu jual ya. Seolah-olah kamu adalah pakar dari produk tersebut. Seperti itu. Itu tips yang pertama ya. Coba dipraktekkan di usaha sales kalian ya. Dan tips ini menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat untuk sales, semua sales ya. Entah itu sales freelance, sales perusahaan, sales yang ikut depo atau distributor, semua dituntut untuk hafal mengenai harga produk khususnya ya, mengenai produk tersebut kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih, setelah kita menguasai produk yang akan kita jual, hal yang kedua adalah yakin ya. Nah, jadi gini, sebelum kita menjual produk ke orang lain, kita harus yakin dulu nih bahwa produk yang kita jual itu produk yang bagus, produk yang laku di pasaran, produk yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Jadi kalau misalnya dalam dunia marketing, yang namanya mindset pikiran itu sangat-sangat menentukan hasil ya. Gimana kok bisa seperti itu? Karena memang kalau pikiran manusia itu ibaratnya seperti magnet. Kalau misalnya kita itu berpikir hal-hal positif, ya akan menarik hal-hal positif. Kalau kita berpikiran
tentang hal-hal negatif, ya yang menghampiri kita ya hal-hal negatif. Contoh seperti ini, saat saya menjadi seorang sales, saya sering membuat sugesti-sugesti dan saya percaya dengan sugesti tersebut. Misalnya nih, misalnya, wah itu ada rumah warna hijau. Warung warna hijau biasanya kalau ngambil barang banyak. Saya datang ke toko tersebut, ke warung tersebut, saya menawarkan barang saya dan 80% ya toko yang warna catnya hijau itu membeli produk banyak sama saya. Kok bisa seperti itu? Yaitu karena saya itu membuat sugesti positif dan saya meyakini sugesti saya itu benar kayak gitu. Jadi mulai sekarang mindset itu juga harus mindset itu perlu teman-teman ya. Jadi buat sugesti atau mindset positif sebanyak-banyaknya. Misalnya lagi nih, wah di sana ada orang nongkrong banyak. Nah ini biasanya kalau misalnya saya menawarkan produk ke orang atau ke tempat toko yang ada orang banyak, biasanya pemilik toko akan dikompor-komporin, udah nyoba aja kayak gitu. Dan ternyata benar teman-teman. Jadi itu penting banget teman-teman untuk selalu berpikiran positif ya. Karena dengan kita berpikiran positif, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif seperti itu ya. Pikiran adalah magnet. Dan yakin kalau produk yang kita bawa ini produk yang emang laku kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian aja nggak yakin dengan produk yang kamu jual, gimana orang mau yakin untuk membeli produk kamu, ya? Jadi ibarat kata itu kalian harus meyakinkan diri kalian sendiri, ya, sebelum kalian meyakinkan orang lain. Saya waktu menjadi seorang sales smoking ya teman-teman. Nah, saya selalu mengatakan seperti ini produk baru nih, ini rokok baru nih. Rasanya seperti Sampur Namel waktu itu. Nah, karena saya yakin ya, saya membuat sugesti dan orang yang mencoba produk tersebut pun merasakan rokok itu seperti Sampur Namel seperti itu. Ya contohnya seperti itu teman-teman. Jadi dengan kita membuat sugesti-sugesti yang positif, ya kemungkinan produk kita laku itu juga lebih tinggi. Seperti itu. Terus yang ketiga nih, tips supaya kalian bisa memenangkan persaingan antar sesama sales adalah kalian melakukan langkah penjualan dengan benar. Setelah ini saya akan upload video 5 langkah penjualan dan teknik closing ya. Jadi bagi kamu yang baru ketemu sama channel YouTube ini nih, silakan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian bisa tahu kalau misalnya saya upload video terbarunya. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu pendekatan toko. Nah, pendekatan toko itu maksudnya gimana? Pendekatan dalam hal apa? Ya, apakah deket-deket jadian, deket-deket sebatas teman, atau deket-deket yang seperti apa? Jadi kalau misalnya yang dimaksud pendekatan toko itu adalah seperti ini teman-teman. Membina hubungan baik dengan para owner atau para pemilik toko ataupun pemilik grosir. Karena kalau misalnya kita menjual produk dengan orang yang kita kenal, dengan kita menjual produk dengan orang yang belum pernah kita kenal, tingkat closingnya atau tingkat kemungkinan orang belinya itu adalah lebih mudah menjual produk kepada orang yang kita kenal. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita menjual produk kepada orang yang belum kita kenal, itu prosesnya lama ya. Kalian harus perkenalan diri dulu ya kan belum belum apa ya saling mengenal satu sama lain ya. Nah kalau belum mengenal satu sama lain kan mau membeli pun tingkat kepercayaannya masih ragu-ragu. Ini jangan-jangan produk nggak laku. Ini jangan-jangan produk ini sudah mendekati ED atau expired date. Makanya akan timbul was-wasan dan keraguan dan akhirnya mereka memutuskan belum atau tidak mau membeli produk kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah membeli produk kalian, terus teman-teman ya, bina hubungan baik dengan mereka, ciptakan ikatan emosional ya. Dalam artian kalau misalnya kalian itu misalnya nih kalian sudah berhasil melakukan sell in ya atau menjual produk ke toko, kalian sudah mendapatkan database berupa nomor WA misalnya. Setiap pemilik toko bikin story sekali-kali ya teman-teman, sesekali ya kalian komen, berinteraksi. Kalau habis closing jangan langsung pergi ya, ngobrol-ngobrol dulu hal-hal ringan, ngobrol-ngobrol dulu masalah ya terserah kalian ya teman-teman lakukan pokoknya kalau misalnya habis jualan jangan langsung pergi. Jangan jadikan hubungan kalian itu hanya sebatas orang berjualan ya. Hanya antara sales dan pemilik toko itu jangan ya. Karena apa? Kalau misalnya nih, misalnya hubungan kalian dengan pemilik toko itu baik ya teman-teman. Kalian nggak pernah membuat pemilik toko marah ataupun kecewa. Nah, misalnya ada sales lain yang membawa produk yang sama nih, menawarkan produk mereka ke toko tersebut, toko itu
nggak akan membeli produk mereka. Mereka akan tetap membeli produknya ke kamu. Walaupun pemilik toko tahu bahwa harga produk kamu itu lebih mahal. Kenapa? Karena kedekatan kalian, ya. Jadi jangan disepelekan hal ini, teman-teman. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya kalian sudah dekat sama toko, ya, kalian misalnya nih, kalian kerja di sales distributor, lalu kalian resign. Nah, lalu kalian jadi freelance nih, kalian keliling barang sendiri. Nah, kalian datang ke toko, justru pemilik toko yang akan tanya, sekarang bawa produk apa? Coba saya tak beli, tak larisin sini mas, ke sini ya gitu. Itu karena kalian sudah mengenal, sudah apa ya, sudah tercipta ikatan emosional. Berbeda halnya dengan warung yang belum kita kenal. Kadang ada warung yang anti sales, ada lihat sales bawa kerombong, pintunya ditutup. Ada teman-teman beberapa pemilik toko dengan karakter seperti itu. Makanya pesan saya buat teman-teman yang sekarang masih menjadi seorang sales dan sudah mempunyai banyak database, ya, itu usahakan dijaga terus, ya, hubungannya itu dijaga terus. Jangan sampai membuat pemilik toko itu kecewa sama kamu, ya, atau jangan sampai membuat pemilik toko itu istilahnya apa ya, patuh ya teman-teman. Usahakan selalu bina hubungan yang baik kepada siapapun sebenarnya, bukan hanya kepada pemilik toko, tapi kepada para sales yang lainnya juga. Syukur-syukur kalian bisa membuat komunitas sales di daerah atau di kota tempat tinggal kalian. Karena kalau misalnya kita bekerja di lapangan, ya, itu teman itu sangat-sangat perlu. Ya, siapa tahu motor kalian mogok, bensin kalian habis. Kalau misalnya kalian mempunyai banyak kenalan, kalian bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya. Kalau misalnya kalian bisa membuat grup sendiri, itu juga lebih lebih apa ya? Lebih bagus lagi. Karena kalau yang namanya silaturahmi atau ya saling apa ya? Saling membuat komunitas itu juga akan mendatangkan rezeki juga, teman-teman. Dan kita juga akan lebih memiliki wawasan yang luas. Wah, ternyata di distributor Unilever, di distributor misalnya Wingswood ada promo ini loh, ada promo ini loh, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih tahu mengenai dunia sales, ya. Mulai sekarang bina hubungan yang baik kepada siapapun, ya. Kepada orang yang kamu temui, kamu harus selalu berbuat baik. Ya, sebenarnya ini bukan untuk sales ya, tapi semua profesi. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tips yang mungkin ya bisa membantu kalian memenangkan persaingan di gempuran, ya, di gempuran orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi sales seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe ya, di 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway teman-teman ya. Jadi mohon dibantu di share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian miliki. Saya doakan itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. Karena barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka urusannya juga akan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.